Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamaluddin dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas B, Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Apa itu komunikasi? Komunikasi itu adalah sebuah proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima pesan komunikan. Tapi dalam proses tersebut ada unsur, konsep, proses, dan tujuan yang harus dipahami dalam berkomunikasi. Komunikasi itu merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Sebagai makhluk sosial itu manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia lainnya dengan cara berkomunikasi. Kita sebagai manusia harus belajar komunikasi dengan baik. Mempelajari komunikasi berarti meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Bisa dengan menulis, membaca, dan sebagainya. Di samping itu ini juga kita berarti belajar menganalisis peristiwa komunikasi sebagai peristiwa sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatus, artinya berbagi atau menjadi milik bersama, mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Oke, yang pertama itu komunikasi verbal. Verbal itu bahasa Inggris yang artinya lisan. Berarti komunikasi verbal itu komunikasi yang menggunakan lisan atau mulut dan tulisan sebagai media berkomunikasi. Contohnya itu yang menggunakan lisan itu ketika kita berbicara dengan teman atau yang lain-lain lah, seperti berbicara berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan mulut atau bahasa. Jika yang menggunakan tulisan itu seperti buku, majalah, itu adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh penulis kepada sang pembaca. Itu termasuk komunikasi verbal. Nah, ini unsur penting dalam komunikasi verbal. Karena komunikasi verbal itu kan menggunakan lisan ya. Jadi bahasa dan kata itu adalah unsur yang penting yang pasti ada dalam komunikasi verbal. Bahasa itu kan sistem lambang yang memungkinkan orang berbagai makna. Setiap negara memiliki bahasa yang berbeda-beda. Kalau kata itu lambang yang melambangkan mewakili entah barang, kejadian, atau keadaan. Jenis komunikasi verbal yaitu berbicara dan menulis. Berbicara itu verbal vokal, sedangkan menulis itu non vokal karena berupa tulisan. Yang kedua, mendengar dan membaca. Mendengar berarti memungut getaran bunyi, sedangkan membaca adalah mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Kedua itu adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang dilakukan tanpa kata-kata, melainkan menggunakan tindakan. Komunikasi nonverbal ini juga didefinisikan sebagai transfer informasi melalui penggunaan bahasa tubuh seperti mimik wajah, gerakan tangan, intonasi suara, hingga kecepatan berbicara. Komunikasi nonverbal ini berperan penting terkait cara penyampaian informasi dan makna sesuai isi pesan. Begitupun cara menafsirkannya agar pesan yang diterima tidak miskomunikasi antara komunikator dan komunikan. Kemudian adalah fungsi pesan nonverbal. Yang pertama itu repetisi. Repetisi yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Contohnya itu ketika seseorang mengucapkan iya, kemudian diulang kembali dengan anggukan kepala, atau seseorang yang mengatakan tidak dilanjutkan kembali dengan menggelengkan kepala. Yang kedua adalah substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Hampir sama dengan repetisi, tapi substitusi ini tidak menggunakan verbal. Dia misalnya langsung menganggukkan kepala untuk menandakan setuju dan menggelengkan kepala tanpa menggunakan kalimat verbal. Yang keempat, aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Misalnya ketika teman kita marah, dia menggebrakan meja atau membanting pintu dengan keras
untuk menggarisbawahi bahwa dia itu sedang marah, seperti itu. Perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal, yaitu kesengajaan. Pesan dalam komunikasi verbal itu dilakukan secara sengaja, artinya komunikator dan komunikan sama-sama sadar saat mengirimkan dan menerima pesan. Sementara dalam komunikasi nonverbal, pesan yang dikirimkan dan diterima itu sifatnya tidak sengaja dan mengarah pada norma yang berlaku. Kemudian simbolik, komunikasi nonverbal punya dampak simbolik yang berbeda dengan komunikasi verbal. Simbol yang digunakan dalam komunikasi nonverbal sifatnya dinamis, tergantung situasinya, sedangkan simbol dalam komunikasi verbal lebih spesifik karena kata dan bahasa yang digunakan telah disepakati bersama. Cara mempelajarinya, komunikasi verbal hanya bisa dilakukan jika mempelajari penggunaan kata dan bahasa, sedangkan nonverbal bisa dipelajari lewat proses-proses alamiah. Pemrosesan di otak, stimulus nonverbal lebih layak diproses di otak kanan, sementara stimulus verbal lebih banyak diproses di otak kiri karena lebih cenderung pada penalaran analisis. Bentuk linguistik komunikasi nonverbal itu sifatnya non-linguistik karena menggunakan bahasa isyarat dalam proses komunikasinya. Sementara komunikasi verbal punya linguistik yang bisa dilihat dan dipahami lewat penggunaan kata-kata serta bahasa. Sekian dari saya tentang materi komunikasi verbal dan nonverbal. Salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.